Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita sudah masuk ke pertemuan kedua Fisika Gerak. Materi pada pertemuan 2 ini yaitu tentang pengenalan MATLAB. Jadi dalam mata kuliah Fisika Gerak nanti kita akan memakai software MATLAB. Apa sih MATLAB itu? MATLAB itu adalah materi laboratori. Di sini adalah software yang dapat digunakan untuk perhitungan matematik, analisis data, dan simulasi atau pemodelan. Jadi struktur data yang terdapat dalam MATLAB itu dia menggunakan matrik atau array berdimensi 2. Kemudian ini adalah tampilan MATLAB R2013A. Di sini ada beberapa bagiannya. Coba kita langsung masuk ke MATLAB. Bagian ini, current folder ini, itu adalah nanti akan terpampang file-file apa saja yang sedang kalian buka. Kemudian di command window ini adalah papan kerja ya, bisa dibilang papan kerja, karena di sini nanti kalian bisa menulis sintak program yang akan kalian kerjakan. Kemudian di sini ada workspace. Workspace ini nanti dia akan ada tulisan matrik yang terbentuk. Kemudian ini history, jadi ngapain aja sih kalian. Kemudian ini ada beberapa toolnya yang nanti atau besok akan kita pakai. Kemudian di materi PowerPoint yang sudah saya kirim itu ada keterangannya untuk bagian-bagian dari MATLAB sendiri. Kemudian variabel dalam MATLAB. Nah, ini ada beberapa syarat penulisan variabel dalam MATLAB. Maksudnya gimana sih untuk ini? Kenapa variabel dalam MATLAB itu sensitif? Ya, sensitif karena variabel MATLAB itu huruf besar dan huruf kecil itu berbeda. Kemudian bagaimana ya cara untuk menulis variabel dalam MATLAB? Misalkan saya akan menulis variabel A sama dengan 3. Nah, ini bisa. Kemudian kalau misalkan saya tulis 2A sama dengan 3. Oh, tidak bisa. Nah, karena tadi syaratnya seperti yang sudah ditulis bahwa variabel itu tidak bisa diawali dengan angka. Kemudian misalkan misalkan A2 sama dengan 3. Nah, bisa, karena angkanya dia berada di belakangnya. Kemudian misalkan A pasti B sama dengan 2. Dia tidak bisa, karena sesuai syaratnya bahwa penulisan variabel itu dia tidak bisa dengan spasi. Jadi, biasanya ketika untuk mengganti spasi, kita kasih garis di bawahnya, kemudian B sama dengan 2. Kita coba, baru bisa. Oke, kemudian sekarang kita lihat ini. Tadi kita sudah deklarasikan bahwa A itu sama dengan 3. Coba kita. A sama dengan 3, langsung. Coba kalau kita ketiknya A kecil, enter. Tidak ada. Nah, ini namanya yang sensitif ini, case sensitif ini. Jadi huruf besar dan huruf kecil itu berbeda. Jadi harus berhati-hati dalam penulisan variabel dalam MATLAB. Kemudian ini tadi contoh penulisan variabelnya. Kemudian perhitungan operasi matematik dengan MATLAB. Jadi perhitungan operasi matematik itu bisa langsung dilakukan di command window. Seperti tadi yang saya tulis, jadi bisa seperti ini. CLC itu dia untuk menghapus tulisan yang ada di command window. Misalkan saya deklarasikan A sama dengan 3. Kemudian B sama dengan 4. C itu sama dengan A kali B. 12. Nah, ini jadi kita bisa langsung
menghitung di command window, melakukan perhitungan di command window. Kemudian yang kedua, untuk perhitungan matematik itu bisa menulis dalam M-file. Jadi bisa menulis di M-file. Ini bisa dibuka. A sama dengan misalkan 3. B sama dengan 4. C sama dengan misalkan A kali B. Kemudian disimpan. Nah, ini tergantung kita mau nyimpan di mana. Misalkan saya simpan di D. Ini coba. Ini coba. Oke. Terus bagaimana memanggilnya? Nah, untuk memanggilnya, kalian pastikan nih bahwa file yang akan dipanggil itu yang dibuka. Tadi saya menyimpan di D. Nah, ini coba. Sekarang diketik di sini coba. Nah, hasilnya sudah ada. A sama dengan 3, B sama dengan 4, C sama dengan 12. Kemudian, Bu, kalau seperti ini, itu penuh command window-nya. Karena dideklarasikan semua nih, dituliskan A sama dengan 3, B sama dengan 4, C hasilnya sama dengan 12. Nah, ada caranya agar untuk A dan B itu tidak ditampilkan. Misalkan kita buka kembali di M-file atau editornya. Nah, tinggal kalian tambahkan titik koma. Tambahkan titik koma. Nah, tadi untuk memanggil filenya itu dengan menulis nama file di command window. Kita coba kalau pakai run. Nah, bisa juga di sini. Langsung ada hasilnya nih. Coba C sama dengan 12. Nah, ini sama juga ketika tadi kalian menulis atau menghitung langsung di command window. Biar tidak ada atau biar tidak terlihat untuk hasilnya, deklarasinya, itu tinggal ditambahkan titik koma. Tidak ada. Kalau A sama dengan 13. Ada. Jadi menarik ya menulis di MATLAB itu. Nah, ini adalah operasi matematik. Jadi ada penjumlahan, ada perkalian, ada pembagian, ada akar dan pangkat. Kita lihat, kalau penjumlahan itu sama, ditulis plus, pengurangan min. Kalau perkalian itu tanda bintang, pembagian itu garis miring, akar itu SQRT, dan pangkat itu ada topi. Jadi kita coba misalkan A sama dengan 2, B sama dengan 3. Biar ini ya, biar jelas, saya hapus dulu. Saya ganti A sama dengan 3. Kita kasih titik koma biar tidak terlalu banyak. Di bawah tulisannya B sama dengan 2. Kasih titik koma. Nah, misalkan C sama dengan A plus B min A. Jadi hasilnya 2. Kemudian kalau misalkan D sama dengan A kali B. Oke, bisa didapatkan 6. Kemudian sekarang kalau mau dibagi nih, misalkan E sama dengan D dibagi C. Kemudian kalau yang tadi akar, F sama dengan SQRT. Misalkan akar dari 6. Ya, akar dari 6. Akar dari D. Kita dapatkan. Kemudian kalau pangkat bagaimana? Misalkan G
sama dengan A pangkat berarti topi B. Jadi cepat ya, jadi kayak pakai kalkulator. Kemudian di MATLAB itu juga bisa untuk penggambaran grafik. Untuk penggambaran grafik, nah ini contohnya. Jadi di command window ditulis seperti ini. Ini kebetulan di materi di PowerPoint-nya itu diberi contoh ketika dia plot 2 dimensi. Jadi untuk MATLAB itu nanti bisa 3 dimensi. Untuk penggambaran grafik ini nanti akan dipelajari pada bab-bab berikutnya. Kemudian ini dasar-dasar pemrograman M-File yang tadi kita lihat sekilas. Kemudian ini kelebihan dari GUI MATLAB. Jadi GUI MATLAB itu cocok digunakan untuk aplikasi STEM. Jadi banyak sekali ya aplikasi STEM itu yang bisa dibuat di GUI MATLAB. Jadi lebih menarik. Misalkan saja ingin mempelajari tentang perlambatan panas. Nah, bisa seorang pengajar itu membuat GUI MATLAB-nya. Jadi nanti menampilkan simulasi perlambatan panas. Jadi siswa atau mahasiswa itu bisa melihat, oh perlambatan panasnya seperti ini. Kemudian GUI MATLAB itu bisa digunakan oleh pemakai yang tidak perlu membuat sendiri. Jadi dibuat oleh orang lain. Kemudian ukuran filenya kecil, kemudian kemampuan grafisnya cukup baik. Di MATLAB itu ada namanya GUID, gitu ya, tulisannya GUIDE. Jadi dia adalah GUI Builder. Jadi itu adalah merupakan GUI yang dibangun dengan objek grafis seperti tombol, kotak teks, slider, menu dan lain-lain. Jadi ini sangat memudahkan bagi pengguna atau pemrogram karena tinggal nanti ambil geser, tempatkan sesuai desain yang akan dibuat. Jadi tidak semua sintak program itu ditulis karena untuk desainnya itu sudah ada. Jadi nanti hanya beberapa program yang ditulis, yaitu biasanya program untuk perhitungannya. Nah, ini untuk memulai GUI yang sudah ada di MATLAB. Nah, caranya itu dengan mengetikkan GUID pada command window. Nah, ini akan dipelajari pada pertemuan 3. Jadi nanti kalau kalian sudah install MATLAB, ini akan lebih mudah untuk mencobanya. Nah, biasanya kan mahasiswa bilang, gak suka fisika ini karena banyak rumus, banyak hitungan. Oke. Sekarang kita coba manfaatkan teknologi. Kita pakai software MATLAB. Untuk menghitung persoalan fisika yang dianggap sulit. Jadi ini gunanya metode numerik. Nah, untuk fisika gerak ini masih dalam kayak dalam rangka mengenalkan. Ini loh software MATLAB. Ada software MATLAB yang bisa digunakan untuk memudahkan perhitungan fisika. Jadi untuk fisika gerak ini cukup bagaimana membuat GUI untuk kalkulator fisika ya. Jadi mudahnya seperti itu. Nanti kan ada beberapa bab. Nah, kita coba. Gimana ya cara membuat kalkulatornya. Nah, ini nanti langsung akan muncul. Nah, nanti kalian bisa memilih beberapa, akan membuat GUI baru atau akan membuka GUI yang telah dibuat. Nah, ini akan lebih jelasnya pertemuan 3. Jadi saya harap nanti setelah kuliah ini yang ada laptop bisa install ya. Kalau misalkan yang tidak ada, nanti bisa belajar bersama dengan teman-temannya. Kemudian ini tampilannya. Nah, sebenarnya ini prakteknya besok nih, gitu. Prakteknya minggu depan nih. Ya. Jadi di sini, nah seperti yang saya bilang, itu di sini sudah ada tool-toolnya.
Ya, jadi tinggal klik. Oh, saya mau bikin tulisan nih. Klik, geser ke sini. Tulis nih, misalkan dikasih judul kalkulator kinematika. Kemudian ada juga nih, ada kalau misalkan pingin bikin checklist gitu kan, atau pingin bikin grafik, gambar, dan sebagainya. Nih komponen-komponennya. Jadi sudah ada. Ini komponen-komponennya ya lumayan banyak. Jadi memudahkan pengguna ya, daripada menulis dari awal. Jadi sebenarnya MATLAB juga bisa menulis dari awal, tapi itu sintak programnya lumayan banyak dan memakan waktu. Apalagi untuk pemula itu biasanya banyak terjadi kesalahan. Ini penjelasannya, nanti kalian bisa baca sendiri sebelum nanti kita tanya jawab di sesi diskusi. Ini untuk kelebihan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.